Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati lillahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a wa min al-anbiya wal mursalin jami'a kulina syaba qarabah wa tabi'ina tabi'ina bisan yamidin jami'al malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wassalamu alaihi majma'in jami'i amadal abadil mujtahidin wal qur'anul fadbasin wal ulama ilhamidun asyhadu wa sallim wa sadusin qalidin jamil fuqaha al-mahdin jama'ul ajma'in Na'udhu susana ruhis jamaluddin asiri jalaluddin al-mahali Jamalul susasin ma'jama sema'ruf al-karhi Jami awliya tis'a Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kali, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati Jami masyayikhina Seperti Allah Tuhan Said Sulaiman Kemal Wakil Mahali Ibu Jarin Kenurasan Batin Kebaradalan Amtul Atim bin Urib bin Ibn Jalbil Fakir Kenurasan bin Ahmad Khalinawi Kaisara Jubilah Dua Jinawi Sa'adwa Nawi Kiasan Nawi ke Muhammad Al-Bakir Geptul Alim bin Abdul Jalal Rahman Abdul Jalal bin Nabi Habib Munghi bin Yahya Namin Al-Mahya Muntaqar Wa jami'a awliya wal ulama wa syuhada fi hadil baldah Indonesia Ana khususan fi baladina Jami walidaina nama kedua orang tuanya Jami abaina wa matina masyaihina zuwajina duriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina istiqaina wa qarabatina wa ikhwan fitina wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha Al-ahya min wal amwat maghfirhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sya'ulilana wa lahumul fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita akan membacakan kitab tafsir Jalalain, pasnya di akhir juz 2 surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 250, ayat 250. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas, kita simak, kita pelajari bersama ini ada manfaatnya dunia, agama, dan akhirat kita. Dapat ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh guru-guru dan kedua orang tua kita dan bangga kita. Al-adimi atau ala kuliatun sholihah wa ala kulli man wasala fusuala bijaina bil musafa wal mujtaba sya'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudih
qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum bi'iznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sebelum saya maknai, kita ulas sedikit dari kisah sebelumnya. Lam tara ilal mala'i, apakah engkau tidak tahu Muhammad kepada cerita dari min Bani Israel min ba'di Musa, ceritanya kaum Bani Israel setelah ditinggal mati Nabi Musa di era Nabi Samuel. Idzu qalu linabiyillahum, Bani Israel saat bilang kepada Nabi Samuel, ib'ats lana malikan, utuskan, mintalah kepada Allah agar Allah mengutus kami seorang raja yang merajai kami, yang memimpin kami, yang bertujuan nuqatil fi sabilillah, untuk berperang di dalam membela agamanya Allah terhadap tentara kaum Amalika yang dipimpin oleh Raja Jalut. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi Samuel menjawab, saya khawatir kalian ketika sudah diwajibkan perang beneran sama Allah, kalian malah enggan berperang, kalian malah pengecut penakut. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wahai Nabi Samuel, bagaimana mungkin kami tidak mau diajak berperang membela agamanya Allah melawan tentara Jalut, sedang kami sendiri telah diusir dari bumi pertiwi kami diusir dari negeri tercinta kami, dan anak-anak kami ditahan dan banyak dibunuh oleh mereka, kaum Amalika yang dipimpin oleh Raja Jalut. Falamma kutiba alaihimul qital, pada saat Bani Israel diwajibkan perang oleh Allah, tawallau illa qalilam minhum, mereka berpaling, mereka pengecut, tidak mau berperang kecuali sebagian kecil saja. Yang asalnya 70.000 batalion, 70.000 tentara, yang mau ikut perang cuma 313 orang, cuma sedikit. Wallahu alimun bizzalimin, Allah maha tahu terhadap hamba-hambanya yang berbuat zalim. Allah membalas hamba-hambanya berbuat zalim. Pada saat Nabi Samuel berdoa kepada Allah, doanya Nabi Samuel diijabahi oleh Allah. Akhirnya diutuslah seorang raja yang mengisyaratkan bahwa yang merajai Bani Israel adalah bernama Talut. Talut masih keturunan Nabi Banyamin, adik kandung Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedang Nabi Samuel keturunan dari Nabi Lawe bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Pada saat isyarat menuju ke arah Talut, wa qala lahum nabiyuhum, Nabi Samuel bilang kepada Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah mengutus Talut menjadi raja untuk kalian. Qalu, Bani Israel menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana mungkin Talut dijadikan raja untuk kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedang kamilah orang yang lebih berhak merajai Bani Israel. Karena Talut bukan keturunan raja dan juga bukan keturunan nabi, dia hanya seorang yang berprofesi penyangak kulit dan pengembala kambing. Walam yukta sa'atan minal mal, dia tidak diberi harta kekayaan yang dipakai untuk menolong rakyatnya dalam memimpin kerajaannya. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi Samuel bilang kepada Bani Israel yang tidak setuju, tidak sependapat dengan pilihan Allah, sesungguhnya Allah lah yang memilih Talut menjadi raja untuk kalian,
Talut diberi tambahan ilmu pengetahuan, keluasan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Dia hafal kitab Taurat dan dia diberi keluasan di dalam jasmani. Dia orang yang paling kekar, paling perkasa, paling dempal, paling gagah, dan paling baik penciptaannya. Dia paling tinggi, setengah meter lebih tinggi dari kaum-kaum Bani Israel secara umumnya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki untuk dijadikan raja. Jadi jangan ditentang pilihan Allah. Allah memilih Talut untuk kalian. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas anugerahnya dan Allah maha tahu terhadap siapa orang yang layak dijadikan raja. Wa qala lahum nabiyyuhum, karena Bani Israel masih belum percaya kalau Talutlah yang dipilih oleh Allah, akhirnya Nabi Samuel bilang kepada mereka, inna ayata mulki ayyatiyakumut tabut fi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tanda-tanda kalau Talut yang dipilih jadi raja oleh Allah, tabut peti ajaib yang kalian miliki, yang dulu pernah dirampas oleh kaum Amaliko yang dipimpin oleh Raja Jalut, peti itu akan datang sendiri kepada kalian. Yang di dalam peti itu terdapat keberkahan, ketenangan yang menenangkan hati yang datang dari Tuhan kalian. Dan di dalam peti itu terdapat banyak monumental, peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam peti itu terdapat sandalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, surbannya Nabi Harun, dan satu wadah dari makanan salwa yang turun dari surga. Dan di dalam peti itu terdapat ramuan-ramuan dari papan kitab Taurat. Nah, di dalam peti itu juga ada foto-fotonya para nabi, rumah-rumahnya para nabi, bahkan fotonya Nabi Muhammad SAW ada di dalam peti itu. Peti yang kalian miliki itu akan datang kepada kalian sendiri tanpa perlu kalian jemput, tanpa perlu kalian rampas kembali dari kaum Amaliko. Siapa yang membawa? Tahmilul malaikah, malaikat yang membawa terbang, yang memikulnya menuju kalian. Kalau sudah demikian, inna fi dzalika laayatan lakum, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian kalaulah kalian betul-betul beriman kepada ajaran Allah. Pada saat malaikat membawa terbang peti itu di antara kolong langit dan kolong bumi, wa hum yanzuruna ilaih, semua kaum Bani Israel melihat peti itu terbang. Hatta wadu'athu inda Talut, sampai peti itu berada di depan Raja Talut. Dari situ fa'aqarru bimulki, Bani Israel mulai percaya dan yakin kalau Talutlah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja untuk mereka. Karena peti itu langsung turunnya kepada Talut. Wa tasaru ilal jihad, mereka bersegera untuk siap-siap perang. Karena mereka sudah siap perang, fakhtara min syababihim sab'ina alfan. Raja Talut memilih dari pemuda-pemuda Bani Israel 70.000, bahkan ada yang bilang 80.000, bahkan ada yang bilang 120.000 tentara yang diikuti oleh pemuda-pemuda yang tidak punya kesibukan dunia, yang punya semangat tinggi, yang punya antusias tinggi, yang tidak punya bisnis atau tersibukkan dengan urusan niaga perdagangan. Akhirnya berangkatlah perang 70.000 tentara tersebut. Falamma fasala Talutu bil junud, ketika Raja Talut berangkat membawa tentara-tentaranya dari Baitul Maqdis, wakana harron syadid, dan cuaca pada saat itu sangatlah panas. Wa talabu minhul ma, akhirnya 70.000 tentara itu minta agar dikasih kesempatan minum air. Wahai Talut, tolong berdoa kepada Allah, memohon kepada Nabi Samuel agar Nabi Samuel berdoa kepada Allah
agar kami dikasih rezeki air, agar kami nanti di pertengahan jalan menemukan air yang segar. Kami sangat haus, cuacanya sangat panas. Kalau kami loyo, kami tidak bisa perang. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Raja Tolut bilang, sesungguhnya Allah memberikan balak kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian berupa bengawan segar. Tidak lain tujuannya adalah lihat harun muti minkum wal asi, agar Allah tahu mana di antara kalian yang betul-betul taat perintah Allah dan mana pula yang durhaka. Bengawan itu posisinya tempatnya bainal Urdun wal Palestina, di antara negara Jordania dan Palestina. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang berani mencicipi air bengawan tersebut, maka dia bukan termasuk pengikutku, katanya Raja Tolut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Barang siapa yang tidak mencicipi sedikit pun, maka dia termasuk golonganku, kecuali orang yang hanya mencakup satu cakupan air pakai tangannya, hanya mengambil cukup dengan satu cakupan air pakai telapak tangannya dan tidak mau menambahkannya. Maka orang yang demikian dapat dispensasi, dapat keringanan, tetap termasuk pengikutku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Dari 70.000 tentara tersebut semuanya minum, kecuali sedikit dari mereka yang tidak minum, yaitu berjumlah 313 orang yang tidak minum. Dan ada sebagian yang minum, tapi minumnya sedikit, hanya mengambil satu cakupan air. Satu cakup air itu annaha kafat lisyurbihim wa dawabihim. Kalau seandainya dipakai minum sendiri dan untuk semua binatang yang dia pakai, yaitu kuda yang dikendarai, itu cukup. Satu cakup air, satu cibuk air, satu gayung air yang dipakai tangan, itu sebenarnya cukup dipakai minum sendiri sama semua binatang, karena satu tetesnya sudah segar. Tapi 70.000 orang tidak kuat ketika merasakan nikmatnya air, akhirnya nambah lagi 2 cakup, 3 cakup sampai kekenyangan. Mereka yang sudah kekenyangan loyo, lemas, akhirnya ngantuk, ngaji saja ngantuk gara-gara keluarkan, gara-gara kekenyangan air. Air itu kapasitas dan kualitasnya, mutunya sama kayak makan makanan, air yang diminum mereka kayak gitu. Jadi cuma 313 orang saja yang ada yang tidak minum sama sekali, dan ada pula yang minum cuma minum sedikit, yaitu satu cakup air. Yang minumnya sedikit tetap dapat dispensasi keringanan, tetap boleh ikut perang. 313 jumlah tentara ini sama persis kayak 313 jumlah tentara perang Badar Kubro di zaman Nabi Muhammad SAW, dan sama persis kayak jumlahnya para rasul yang diutus oleh Allah, yang hanya wajib diketahui 25 saja itu. Alamma jawazahu wa walladina amanu ma'ah. Ketika Raja Tolut dan 313 pengikutnya melewati sungai tersebut, qalu, yang sudah minumnya terlalu banyak, la taqata lanal yawma bijalut wa junudi. Wahai Raja Tolut, kami tidak punya daya kekuatan di hari ini untuk menandingi kesaktian, kehebatan Raja Jalut dan tentara-tentaranya. Mereka yang minumnya terlalu banyak tiba-tiba jadi pengecut, penakut, akhirnya tidak mau melewati bengawan itu. Yang ngelingkai bengawan berarti mau ikut perang. Tadi yang tidak mau melewati bengawan, dia tidak ikut perang. Dari 70.000 tersisa 313 saja yang melewati bengawan, yang ikut perang. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Orang-orang 313 itu, mereka itu yakin akan bertemu dengan Allah di surga nanti. Mereka bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak komunitas kecil
tapi bisa mengalahkan komunitas besar. Meskipun jumlah kita hanya 313 melawan ribuan, itu insya Allah kalau Allah berkehendak dengan izin Allah kita pasti menang. Mereka yang yakin akan bertemu Allah kelak di surga di akhirat nanti, mereka bilang kayak gitu. Wallahu ma'as sabirin. Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar terhadap menjalankan perintah Allah dan sabar menjauhi larangannya dan sabar menerima musibah, menerima bala. Besok semua orang yang beriman yang ditakdir bertemu dengan Allah itu kualitasnya beda-beda. Bagaimana dikutip oleh Syekh Abu Yazid Al-Bastami yang pendapatnya, yang makalahnya dikutip oleh Senawi Banten dalam kitab Nihatuz Zain. Orang beriman bertemu dengan Allah kelak di surga itu beda-beda. Ada yang ketemu dengan Allahnya setiap hari di surga besok, ya setiap pagi dan sore. Ada yang ketemu dengan Allahnya satu Jumat satu kali, atau satu pekan satu kali, kayak orang sholat Jumat satu Jumat satu kali. Ada yang ketemu dengan Allahnya satu tahun dua kali, kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi beda-beda, ada 3 model, 3 macam. Semua orang yang beriman yang ditakdir masuk surga itu semuanya ketemu dengan Allah, tapi kualitasnya beda-beda. Ada yang ketemunya tiap hari 2 kali, pagi dan sore. Ada yang ketemunya satu Jumat satu kali, satu pekan satu kali. Ada yang ketemunya 1 tahun 2 kali. Walamma barazu, dalam hari kalane metu sapa Talut wa junudi li Jaluta maring raja Jalut, maring merangi raja Jalut, krana merangi raja Jalut wa junudi lan bala tentara pira-pira bala tentara Jalut. Ayo haru tegese ngedeng sapa Talut wa junudu li kitalin krana merangi Jalut wa junudi, wataso bulan padha baris sapa Talut wa junudu. Qalu ngucap sapa Talut wa junudu, Rabbana afril alina sabron. Rabbana do pangeran kita Allah, afri ngesoaken panjenengan ai usbuk alaina ing ngatasi kita sabron ing kesabaran. Wasabit netepaken panjenengan antamana ing pira-pira delamahan kita. Bitakwiyati kulubina kelawan nguataken pira-pira manah kita alal jihati ngatasi perang. Wansur lan nulungan panjenengan na ing kita alal qaumi ngatasi kaum al kafirin kan padha kafir. Bahasamu moko melayu akan moko mecah-mecahaken sapa Talut wa junudu ing Jalut wa junudu ai kasaru. Biidznillah kelawan idini Allah ai bi iradati sebab kekarsanane Allah, kekarepane Allah. Wa qatala lan mateni Daudu sapa Daud, wa kana lan ono sapa Daud fi askari Talut iku ing dalem wala tentara Talut mateni Jaluta ing raja Jalut wa ata lan maringi hu ing Daud ai Daud Allah sapa Allah al mulka ing keraton dadi raja fi Bani Israil ing dalem Bani Israil wal hikmata ing lan ing derajat dadi nabi ai nubuwah tegese dadi nabi ba'da mauti Samuel ing dalem sakwise wafati Nabi Samuel wa Taluta lan wafati raja Talut. Walam yajtami lan ora dadi kumpul apa mulku wal hikmah ya hatin katui wong siji qabla ing dalem sadurunge Daud. Wa alamalan merwaken sapa Allah ing Daud lima nanging perkara yasa'u kang kersa sapa Allah ing ma kasun atid turui kaya nggawe pira-pira kelambi kere wa mantikib tairi lan ngerti pengucape manuk. Walaula kok lamun ora ana tafullahi utawi penolaane Allah belone Allah anasa ing manungsa ba'dhum ing sebagiane nas badalu ba'din minan nas biba'din kalan sebagian kang weneh la fasadat maka yaktine rusak al-ardu apa bumi biwala batil musyrikin kelawan menangi pira-pira wong musyrik wa qatilil muslimin lan matine pira-pira wong Islam wa takhribil masajidi lan rubuhe pira-pira masjid. Walakin Allah tetapi ini Allah tu fadilin iku tat kang anduweni
anugerah alal alamin yang ngatasi wong alam kabeh. Fatafa'an nuli belo nuli nolak sapa wa ba'dhum ing sebagian nas bibatin kelawan sebagian kang wano. Kita lanjut ceritanya. Falamma barasuli Jalut wa Juluti, ketika tentara Raja Tolut, tentara beriman berhadapan dengan tentara Raja Jalut, tentara kafir. Tentara beriman berdoa kepada Allah. Ini jadi doanya orang perang itu kayak gini. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan di dalam hati kami rasa kesabaran dan tetapkan telapak kaki kami untuk semangat berperang, dan tolonglah kami agar kami bisa mengalahkan tentara orang kafir. Ini doanya orang mau perang gitu. Biasanya orang Palestina perang sama Israel ya doanya ini, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya tentara perang Badar ya kayak gini doanya dibaca. Jumlah tentara perang Badar 313 lawan 900 ya, lawan 1000. Doanya gini, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mau dizalimi orang kayak enggak sebanding lawan kita. Kita satu mau dikeroyok 10 perampok. Ya doanya ini. Biar kita dikasih tentara gaib oleh Allah, diberi bantuan langsung dari Allah. Insya Allah meskipun satu orang pasti menangnya. Makanya diistilahkan dalam bahasa Jawa ilmu bolo sewu, karena yang menemani mereka ya 313 tentara Raja Tolut yang mendampingi, 313 para rasul, dan 313 tentara perang Badar. Doanya ini nih, istilahnya Jawa itu ilmu bolo sewu ya, kayak doa itu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya mau perangnya besok pasti terjadi, perangnya orang Islam dengan orang kafir pasti terjadi di akhir zaman. Dengan memperbanyak doa ini, tafaul kepada tentara Raja Tolut, tafaul kepada para rasul, dan tafaul kepada tentara perang Badar. Insya Allah pasti menang. Ketika mereka habis berdoa tersebut, akhirnya berkecamuklah perang antara tentara Bani Israel, tentara beriman yang dipimpin oleh Raja Tolut dan Nabi Samuel, bertempur dengan tentara kafir ya dari kaum Amaliko yang dipimpin oleh Raja Jalut. Bahasamuhum, memporak-porandakan, mengkocar-kacirkan. Tentara beriman dapat mengkocar-kacirkan tentara orang kafir yang dipimpin oleh Raja Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Dan ditakdir membunuh Raja Jalut malah anak muda. Siapa? Wa qatala Daud. Yang membunuh Raja Jalut kafir itu adalah Nabi Daud. Tapi pada saat itu Nabi Daud belum dilantik menjadi nabi oleh Allah, karena usianya masih 13 tahun, masih muda. Waqatala Daud, Nabi Daud membunuh Jaluta, memburu Raja Jalut. Wa atahu wal mulka wal hikmah. Allah mentakdir untuk Daud diberi kerajaan, kelak memimpin Bani Israel, dan diberi hikmah, derajat tinggi, yaitu diangkat jadi nabi juga setelah wafatnya Nabi Samuel dan setelah wafatnya Raja Tolut. Walam yajtami ali ahadin qablah. Sedang pada saat itu belum pernah terjadi dalam Bani Israel kalau ada raja sekaligus nabi dijabat oleh satu orang. Biasanya rajanya sendiri, nabinya sendiri, umaroknya sendiri, ulamanya sendiri, presidennya sendiri, penasihatnya sendiri. Biasanya gitu. Hanya di saat Nabi Daud menjadi raja, beliau jadi raja sekaligus jadi nabi. Dua jabatan dijabat, umarok dan ulama. Wa'allamahu mimma yasha. Allah kasih tahu Nabi Daud ilmu yang Allah kehendaki, seperti cara membuat baju besi untuk dibuat perang. Jadi semua besi itu kalau dipegang tangannya Nabi Daud langsung meleleh. Wa asalna lahu ainal qitr.
langsung meleleh dan bisa mengerti bahasa burung. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair. Dalam ayat lain, aku tundukkan gunung-gunung, burung-burung yang berkicau pada saat Daud membaca kitab Zabur ini. Jadi Nabi Daud itu bisa mengerti bahasa burung, bahkan diriwayatkan bisa mengerti bahasa semua binatang. Mukjizatnya. Kalau Nabi Daud sedang baca kitab Zabur, gunung-gunung, burung-burung datang. Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Bromo datang semua. Untung zaman sekarang tidak ada orang kayak Nabi Daud. Zaman dulu gunung datang karena tidak ada bangunan. Masalahnya Nabi Daud itu diberi keistimewaan kalau sudah baca kitab semua gunung ingin mendengarkan, langsung datang sendiri. Untung sekarang tidak ada ya. Kita baca kitab Semeru langsung datang. Roboh semua bangunan. Walau la taqullah nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu. Kok seandainya Allah tidak membela orang beriman untuk mengalahkan orang kafir, niscaya bumi ini akan hancur dengan kemenangan orang kafir dan kekalahan orang Islam, dan masjid-masjid tempat ibadah muslim terobohkan. Walakin Allah du fadlin 'alal alamin. Tapi Allah Tuhan yang maha mempunyai anugerah besar untuk menolong hamba-hambanya yang beriman yang hidup di alam semesta ini. Ini di dalamnya diriwayatkan ya, sejarah kok bisa Nabi Daud ini bisa membunuh Raja Jalut. Ada Raja Jalut itu ya bentuk postur tubuhnya saja 1 kilo. Nabi Daud usianya masih 13 tahun. Nabi Daud itu putranya siapa? Ibnu Aisyah. Bapaknya Nabi Daud namanya Aisyah. Aisyah ini di antara yang ikut perang. Jadi bapaknya Nabi Daud ikut perang, terus Nabi Daud kelayu, pengen ikut juga. 313 tentara atau 70.000 tentara itu tentara paling muda itu cuma Nabi Daud. Yang lain itu 19 tahun ke atas, 20, ada yang 40, ada yang 30. Bahkan bapaknya Nabi Daud ikut perang pada saat Nabi Daud masih berumur 13 tahun. Nabi Daud daftar awalnya tidak disetujui oleh Raja Tolut karena paling kecil. Bahkan Aisyah min jumlati askari Tolut. Aisyah bapaknya Daud termasuk bagian dari tentara Raja Tolut. Bahkan auladu salasata asyara. Putranya Aisyah itu jumlahnya 13 orang. Mau aswaruhum Daud. Yang paling kecil, yang paling bontot, yang paling bungsu itu Daud. Bahkan ayar al-ghanam, kerjanya Nabi Daud pada saat itu pengembala kambing. Falamma kharaju lil kitab. Jadi semua 13 bersaudara Nabi Daud ikut perang semua. Hanya yang paling kecil juga ingin perang juga ingin ikut, tapi tidak diizini sebenarnya. Tapi ngotot ngeyel ingin ikut. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya tetap ikut. Ini diceritakan perjalanan Nabi Daud daftar perang. Falamma kharaju lil qital, ketika kaum Bani Israel keluar untuk berangkat perang, marra Daud bihajar. Nabi Daud menemukan batu ajaib. Fanadahu, batu tersebut manggil kepada Nabi Daud, ya Daud, ihmalni fa inni hajaru Harun. Wahai Daud, bawa aku, katanya batu. Saya ini batu yang pernah dibawa oleh Nabi Harun. Aku ini batu ini Nabi Harun. Tolong bawa aku, kantongin aku. Batunya ngomong kayak gitu. Paham lalu, akhirnya dikantongin, dibawa. Itu Mama Robi Akhor, terus melanjutkan perjalanan. Faqala lahu ihmalni fa innahu hajarun Musa. Nemu batu kedua.
Ketika Nabi Daud meneruskan perjalanan, nemu batu kedua. Batu kedua ngomong, "Wahai Daud, bawa aku. Aku ini batu yang pernah dibawa oleh Nabi Musa, kakaknya Nabi Harun. Tolong bawa aku, kantongin aku." Tsumma marra bi akhar faqala al-ihmalni fa inni hajaruka alladhi taqtulu bihi Jaluta. Kemudian meneruskan perjalanan, menemukan batu ketiga, batu ajaib yang ketiga. "Wahai Daud, bawa aku. Kalau saya batu kamu sendiri. Dengan aku nanti kamu bisa membunuh Jalut." Katanya batu ngomong kayak gitu. "Ya Daud, ihmalni fa innahu hajaruka allati bi taqtulu Jalut. Dengan aku nanti kamu bisa membunuh Jalut." Sudah berapa batu yang dikantongi? Tiga batu ajaib ya. Wadu asalah safi mikhallatihi. Tiga batu kemudian ditaruh di keranjang wadah rumput. Kan dia pengembala kambing, sambil mengembala kambing akhirnya tidak boleh ikut sama ayahnya, tapi dia maksa sambil bawa karung rumput itu. Jadi batu dimasukkan ke karung rumputnya itu. Kan pengembala kambing ambil dipikul gini, ikut perang. Falam matasofu lil qital, ketika kedua belah kubu muslim sama kubu kafir sudah bergejolak perang, sudah berkecamuk peperangan, sudah saling baris siap perang. Nada Tolut, kemudian Raja Tolut mengumumkan kepada 313 tentaranya, "Kullu man yaqtulu Jaluta uzawwijuhu ibnati wa ana wa unasifuhu fi mulki. Kullu man yaqtulu Jaluta uzawwijuhu ibnati wa unasifuhu fi mulki." "Wahai tentara-tentaraku," katanya Tolut, bilang kepada 313 orang, termasuk diantaranya adalah 13 bersaudara putra Aisyah. Di antara 13 itu ada Daud yang masih kecil. "Siapa di antara kalian yang bisa membunuh Raja Jalut, akan aku hadiahi aku nikahkan dengan putri kesayanganku. Putriku sangat cantik. Kalau kalian mau, aku nikahkan dengan anakku, dan aku hadiahkan kerajaanku kepadanya. Aku paruh kerajaanku dengannya. Dia akan aku jadikan raja juga. Siapa di antara kalian ini yang bisa membunuh, maka akan aku kasih hadiah putriku, dan aku kasih separuh kerajaanku." Itu janjinya Raja Tolut. Langsung semangat semua. Karena apa? Putrinya Raja Tolut bunga desa. Kok seandainya lewat di sini malah merem. Ini langsung melotot hari. Wow. Langsung terkesima bagian hitung-hitung belang. Tapi di dalam hati Nabi Daud enggak, karena dia masih kecil, enggak sombong dia. Falam yataqaddam ahadun. Tapi sayang, dari 313 tentara itu tidak ada yang berani maju adu tanding dengan Jalut, perang tanding. Jadi sayembaranya dapat perempuan, dapat istri, sama dapat separuh kerajaan. Fasa'ala Tolut Samuel. Akhirnya Raja Tolut, karena beliau umara, ini masih konsultasi, masih minta pendapat Nabi Samuel, minta solusi. Gimana menurut jenengan wahai Nabi Samuel? Katanya Raja Tolut. Fada'a rabbahu. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Fa'utiya biqurrin fihi duhnun. Lalu datanglah tanduk yang di dalam tanduk ini mengandung minyak. Datanglah tanduk yang di dalam tanduk ini mengandung minyak. Minta tanduk dari surga mungkin. Wakila lahu. Kemudian dikatakan kepada Nabi Samuel, "Innal ladzi yaqtulu Jaluta huwa alladzi idza wudi'ad duhnu ala ra'sihi la yasilu ala wajhihi." Sesungguhnya
orang yang bisa membunuh Raja Jalut adalah orang yang di saat kepalanya diolesi minyak ini, maka minyak itu tidak akan mengalir ke wajahnya. 313 itu olesi semua kepalanya pakai minyak ini, minyak yang dihasilkan dari tanduk itu. Entah tanduk apa, tanduk rusa mungkin ya. Jelas tanduknya datang dari surga. Tanda-tanda orang yang bisa membunuh Raja Jalut adalah ketika kepalanya diolesi minyak yang dihasilkan dari tanduk itu, maka minyak itu tidak akan mengalir ke wajahnya. Jadi semua tentara itu diolesi semua. Pada Talut al-qauma fasara yudahinu ru'usahum falam tusadifu tilka sifat ahadan. Semua tentaranya dipanggil satu-satu oleh Raja Talut, diolesi mili mengalir ke wajahnya, diolesi mengalir ke wajahnya. Tinggal satu tentara, yaitu anak kecil, anggap Ahmad lah sama Ferry, tinggal satu anak yang diremehkan oleh Raja Talut. Kok semuanya dialiri oleh minyak wajahnya, semuanya minyaknya semuanya mengalir ke wajahnya. Tinggal satu, ila an wasala li Daud, sampailah giliran Nabi Daud diolesi. Daud yang masih kecil, faqala lahu anta tabruzu lahu. Ternyata ketika minyak ditaruh di kepala Nabi Daud, malah minyaknya itu tidak merembes ke wajahnya, nah mengalir ke wajahnya. Berarti kaulah yang bisa melawan Jalut. Semua saudaranya yang besar-besar itu, kakak sulungnya Nabi Daud, 12 saudaranya tercengang. Bahkan bapaknya tidak percaya, masa anak saya masih kecil ini yang bisa mengalahkan Jalut. Memang ketika dia dapat batu ajaib, 3 batu ajaib, tidak cerita-cerita ke bapaknya, ke saudaranya, diem aja dikantongin, ditaruh di rumputnya, di karung rumputnya, diem aja Nabi Daud. Yang bener Raja Talut, masa anak saya Daud ini yang bisa? Ini sudah petunjuk dari Allah kayak gitu, katanya Nabi Samuel. Ya sudah, coba. Tapi bapak, nama bapak ke anak, masa anak saya kecil melawan orang besar kayak gitu, kayak Jalut. Maka anak-anak Pak Utiyah bil Mikla, ketika Daud diizinkan untuk adu tanding dengan Jalut, langsung Nabi Daud itu mengeluarkan semacam ketapel, bedil, ketapel ya. Yang jelas pelurunya pakai batu, 3 batu ajaib tadi. Wa akhraja hajaron min mikhallatihi. Lalu Daud mengeluarkan satu batu, mengeluarkan semua batu dari keranjang atau dari karung rumputnya. Waqala bismi rabbi Ibrahim. Kemudian Daud membaca mantra, doanya gini. Ketika ambil satu batu, doanya gini sebelum ditapelkan, bismi rabbi Ibrahim, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ditaruh di tempat pandangnya, tempat ketapelnya. Lalu mengeluarkan batu berikutnya, baca mantra lagi, bismi rabbi Ishaq, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Ishaq. Batu kedua ditaruh di tempat yang sama. Lalu batu ketiga dengan baca mantra bismi rabbi Yaqub, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mbahnya sendiri, datuk-datuknya sendiri. Jadi 3 batu itu otomatis summa wadha'a fi miqla'ihi. 3 batu itu dirangkap, digabung jadi satu. Fasorat as-salasa hajaran wahidan. Dengan kuasanya Allah, 3 batu tadi kemudian menyatu jadi satu batu. Otomatis. Jadi bukan 3 batu akhir. Yang asalnya 3 jadi 1. Bersatu. Ketika mantranya dibaca, farama bi Jaluta fa asabahu fi khaydatihi. Lalu dipantengkan, diketapelkan batu ini kepada Jalut, mengena capilnya, ngerti capil, mahkotanya. Kena mahkotanya, tapi
wa kharaja min dimaghi, otaknya ikut. Itu kena capilnya tapi otaknya ikut, langsung brodol, langsung mati Raja Jalut. Bukan hanya Raja Jalut saja yang terbunuh dengan satu batu tadi. Faqatala salasina rajulan, 30 orang-orang tersakti milik Jalut mati semua. Jadi satu tembakan itu membunuh raja sekaligus 30 prajurit tersaktinya mati semua. Fa'akhadha Daud Jalut, akhirnya Jalut yang sudah roboh atau alqawu baina yaday Talut, diseret sama Nabi Daud, dihadapkan ke hadapan Raja Talut. Fafariha huwa wa man ma'ahu, semua orang bahagia melihat Raja Jalut terbunuh oleh anak kecil yang bernama Daud itu, anak muda yang bernama Daud. Wa zawwaja binatahu wa a'tahu nisfal mulki, sesuai janji, sesuai sayembara. Akhirnya Daud dinikahkan dengan putrinya Raja Talut dan diberi separuh kerajaan. Fama kadzalik arba'ina sana, Nabi Daud menjadi raja untuk Bani Israel selama 40 tahun. Falamma mata Talut wa Samuel infarada bil mulki, ketika Nabi Samuel dan Raja Talut meninggal dunia, yang asalnya kerajaan Nabi Daud ini separuh jadi satu kerajaan. Jadi bukan separuh lagi. Semua kekuasaan Talut dikuasai oleh Nabi Daud setelah meninggalnya Nabi Samuel dan meninggalnya Raja Talut. Dia jadi raja sejati, infarada bil mulki, independen, mandiri dengan kerajaannya. Fa'asa nabiyan malikan sab'a sinina, beliau hidup menjadi nabi sekaligus menjadi raja selama 7 tahun. Jadi selama 40 tahun beliau hanya menjadi raja. Setelah meninggalnya Nabi Samuel sama Raja Talut, Nabi Daud menjadi raja sekaligus menjadi nabi selama 7 tahun. Setelah itu beliau meninggal dunia. Summa khalafahu Sulaiman, lalu digantikan Nabi Sulaiman waladu fin nubuwah wal mulki, Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini menjadi raja sekaligus jadi nabi, meneruskan ayahandanya. Itu kisahnya. Nah, di kitab Futuhatul Ilahiyah Syekh Sulaiman Al-Jamal menyebutkan ada 5 raja yang di eranya menguasai seluruh dunia. Semua belahan dunia, semua isinya bumi, semua isinya alam dikuasai oleh dia. Ada 5 raja, yang 2 dari orang kafir, yang 3 dari orang beriman. Yang dari orang kafir itu Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Raja Namrud musuhnya Nabi Ibrahim, yang bakar Nabi Ibrahim. Jadi Raja Namrud sama Raja Bukhtanasor ini di masanya menguasai seluruh dunia. Ini dari orang kafir. Dari orang beriman ada 3. Yang pertama Nabi Sulaiman bin Daud, ini di masanya menguasai seluruh dunia. Yang kedua Raja Iskandar Dzulqarnain, yang namanya disebut di surat Kahfi, yas'alunaka an Dzulqarnain. Yang kelima masih belum dilantik oleh Allah, yaitu yang kelak akan dilantik menjadi raja seluruh dunia setelah meninggalnya Dajjal dan setelah meninggalnya Ya'juj Ma'juj, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kelak akan merajai seluruh dunia. Jadi hikmah cerita ini banyak sebenarnya ya. Tentara orang-orang yang kita remehkan, kadang dia yang bisa membunuh. Nabi Sulaiman ini di masanya menghadapi ratu yang mempunyai jiwa 2 bangsa, yaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis itu terlahir dari ibu manusia, bapak jin. Makanya dia bisa menguasai kaum Sabak pada waktu itu, ya negeri Yaman dan Oman. Negeri Yaman kalau sekarang jadi negara Oman sama Yaman, negeri Sabak. Ratu Balqis sampai sekarang insya Allah masih hidup, Ratu Balqis, karena dia punya 2 bangsa. Bagaimana
yang disebutkan di dalam kitab Jami'ul Usul fil Aulia yang saya baca. Ratu Balkis itu punya dua bangsa, punya bangsa manusia dan punya bangsa jin, separuh-separuh. Dan cerita ini jadi pelajaran untuk kita dan bermanfaat untuk kita dunia sampai akhirat, dan kita besok menjadi tentaranya Imam Mahdi semua. Semuanya terjauhkan dari fitnah Dajjal, dari fitnah Ya'juj Ma'juj. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi kami semua, keluarga kami, anak istri kami, tetangga kami, sahabat kami, teman-teman kami, orang tua kami, guru kami, murid-murid kami dari siksa kubur dan dari siksa api neraka, dari fitnah cobaan di saat kami masih hidup maupun fitnah di saat kami sudah meninggal dunia, dan dari fitnah yang datang dari Dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi faj'al mujtahana wa yatusnul kitabi wa dinana qad sa'alna min atayyakal jizan Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.